bahwa pemohon telah ditetapkan tersangka oleh termohon dalam 2 kasus sekaligus atas dugaan suap kepada Komisioner KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan dan perintangan penyidikan kasus mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku. Saudara, pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto menggugat penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menyeret nama politisi PDIP Harun Masiku. Kita langsung bergabung menuju ke ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak ditahan. Rule 5.1C Federal Rules of Criminal Procedure. 7. Bahwa dikemukakan oleh Robert Fercher dalam praktek pra-peradilan pun dilakukan dengan cara memeriksa saksi dan menghadirkan saksi sendiri seperti yang menjadi praktik dalam abad modern ini. Robert L. Fercher 1960, Fercher in State Criminal Case 12 Tan LRF 293 159 sampai 1960 halaman 294. 8. Bahwa peran penting dalam praktek pra-peradilan ini harus dipahami dalam konteks untuk mencari keadilan dan kebenaran, dan tentu untuk efektivitas penegakan hukum. Bahkan di Amerika, praktek pra-peradilan semakin berkembang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pra-peradilan ini harus dilihat sebagai perlindungan hak asasi manusia dari tindakan semena-mena yang dapat dilakukan oleh penegak hukum dalam proses awal penegakan hukum. Hal ini juga dianggap penting dalam rangka melindungi keselamatan publik. 9. Dalam eksistensi habeas corpus bertujuan untuk memastikan pelaksanaan upaya paksa sesuai dengan hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Ini selaras dengan Escorial Rules saat memperoleh alat bukti yang berasal dari filosofi perlindungan atas penggeledahan dan penyitaan sewenang-wenang. Rules ini berlaku untuk primary evidence, bukti utama, dan derivative evidence, bukti turunan, yang diperoleh dari eksplorasi atas perolehan primer evidence. Kesemua alat bukti evidence akan dikesampingkan apabila perolehannya ternodai oleh tindakan sewenang-wenang yang dilakukan yang bertentangan dengan hukum. 10. Bahwa ketentuan pengecualian exceptionary rules mengandung 4 tipe pelanggaran meliputi antara lain: A. Penggeledahan dan penyitaan yang melanggar pelindungan hak milik pribadi. B. Pengakuan yang diperoleh dengan melanggar prinsip non-self-incrimination. C. Kesaksian yang diperoleh dengan cara yang melanggar hukum. D. Bukti lainnya yang diperoleh secara melawan hukum yang penggunaannya dapat melanggar prinsip due process of law. Tujuan exceptionary rules adalah perlindungan terhadap integritas pengadilan, karena pengadilan dianggap akan terjemahan integritasnya apabila menggunakan bukti yang diperoleh dari cara melawan hukum dalam memutus suatu perkara. 11. Bahwa keberadaan lembaga pra-peradilan diatur dalam bab 10 bagian ke-1 KUHP dan bab 12 bagian 1 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU X 12/2014 yang secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol dalam pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, in casu penyelidik, penyidik maupun penuntut umum. Sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas di dalam KUHP, guna menjamin pelindungan terhadap hak asasi setiap orang, termasuk dalam hal ini pemohon. 12. Bahwa keberadaan lembaga pra-peradilan sebenarnya memberikan peringatan agar penegak hukum harus berhati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya, dan setiap tindakan hukum harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Profesor Indrianto Seno Aji menyatakan dalam KUHP menerapkan lembaga pra-peradilan untuk melindungi tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan kejaksaan, termasuk termohon KPK dalam hal satu institusi
yang juga berhak menyidik, yang melanggar hukum dan merugikan tersangka, di mana lembaga pra-peradilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh penyidik dalam batasan tertentu. 13. Bahwa pra-peradilan dalam ketentuan pasal 1 angka 10 KUHP menyatakan pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang a. sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. B. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan dan penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum keadilan. C. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. 14. Bahwa tujuan pra-peradilan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 80 KUHP menyatakan pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal. Artinya esensi dari pra-peradilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan secara profesional, tidak sewenang-wenang, dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya. 15. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21/PU 12/2014 tanggal 28 April 2015 dalam amar putusannya telah menegaskan pada poin 1.13 pasal 77 huruf A Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Poin 1.14. Pasal 77 huruf A Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 16. Bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga yang menangani perkara tindak pidana dalam menjalankan tugas dan wewenang harus sesuai dengan asas sebagai berikut. A. Kepastian hukum. B. Keterbukaan. C. Akuntabilitas. D. Kepentingan umum. E. Proporsionalitas. Dan F. Penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut Undang-Undang KPK. 17. Bahwa tindakan termohon untuk menentukan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan di dalam KUHP atau perundangan-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut, penetapan tersangka tidak dipenuhi, maka sudah proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi atau dibatalkan. 18. Bahwa tindakan termohon dalam menerbitkan 2 surat perintah penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, memberi hadiah atau janji, dan tindak pidana merintangi penyidikan yang dituduhkan kepada pemohon secara sekaligus dengan orang yang sama dalam 2 peristiwa yang berbeda tidak dapat dibenarkan dalam proses penegakan hukum.
Oleh karenanya, proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHP atau perundang-undangan yang berlaku, sehingga penetapan status seorang sebagai tersangka in casu pemohon yang tidak dilakukan berdasarkan hukum atau tidak sah jelas memberikan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan atau pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga peradilan. Angka Romawi 2, fakta hukum alasan permohonan pra-peradilan. Pertama, 1. Bahwa pemohon adalah petugas partai dengan jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejak 23 Desember 2019 sebagaimana Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masa bakti 2019 sampai 2024. Kedua, bahwa pemohon sebagai Sekjen PDI Perjuangan bertugas dan berwenang mengkoordinasikan kinerja dan kepengurusan keanggotaan kader partai atau menjalankan roda organisasi dan atau menjaga marwah partai dari pihak-pihak luar yang ingin mengacaukan atau memporak-porandakan PDI Perjuangan. Ketiga, bahwa terhadap tuduhan dugaan tindak pidana yang disangkakan oleh termohon kepada pemohon adalah berkaitan dengan penetapan Harun Masiku sebagai calon legislatif. Proses atau mekanisme dari penetapan calon legislatif tersebut telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 57.P/HUM/2019 yang mengabulkan permohonan uji material terhadap pasal 54 ayat 5 huruf K dan I, pasal 55 ayat 3 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum dan pasal 92 huruf A Peraturan KPU nomor 4 2019 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum yang pada pokoknya menyatakan suara caleg yang meninggal dunia kewenangannya diserahkan kepada partai untuk diberikan kepada caleg yang dinilai terbaik. DPP PDI Perjuangan telah mengajukan permohonan fatwa terhadap putusan MA/RI nomor 57.P/HUM/2019 pada tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh pemohon. Sehingga dalam kedudukan ini pemohon sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan yang melaksanakan tugas partai untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan dan fatwa Mahkamah Agung RI Akuo. 4. Bahwa pemohon telah ditetapkan tersangka oleh termohon dalam 2 kasus sekaligus atas dugaan suap kepada Komisioner KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan dan perintangan penyidikan kasus mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku. Dapat dilihat di www.cnnindonesia.com, dianggap dibacakan. Penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon dilatar belakangi dugaan pemohon yang melakukan tindak pidana korupsi diantaranya: A. Dugaan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian suatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021, dianggap dibacakan. B. Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama kawan-kawan berupa perbuatan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024 yang dilakukan oleh Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum RI tahun 2017-2022 bersama dengan Agustiani
Tio Ho sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Kelima, bahwa penetapan termohon atas penetapan tersangka pemohon dengan konstruksi yang disampaikan oleh termohon kepada media pada tanggal 24 Desember 2024. Dalam perkara ini sebelumnya KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu HM dan SB selaku pemberi suap serta WS dan ATF selaku penerima suap. Selanjutnya pada proses penyidikan berkas perkara dan upaya penelusuran daftar pencarian orang atau DPO HM, KPK menemukan adanya bukti keterlibatan HK dan DTI selaku orang kepercayaan HK. Tersangka HK diduga HM, SB dan DTI melakukan penyuapan terhadap WS dan ATF. HK diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap diserahkan kepada WS dan ATF. Selanjutnya dianggap dibacakan. 6. Bahwa keputusan penetapan tersangka oleh termohon oleh diri pemohon melalui surat pemberitahuan dimulai penyidikan yang menyebut pemohon sebagai tersangka ternyata telah terlebih dahulu bocor ke media massa pada saat umat Kristiani menjelang merayakan hari Natal. Kebocoran sprindik penetapan tersangka tersebut menjadi bola salju pemberitaan yang membesar. Pemberitaan ini bahkan mengalahkan besarnya pemberitaan Hari Raya Natal yang agung dan memberikan suasana damai, sebab mengakibatkan terganggunya pemohon saat merayakan hari Natal bersama keluarga. Pesan Natal yang pada hakikatnya membawa perdamaian justru merubah menjadi kegaduhan publik yang tercermin dari pernyataan Uskup Agung Jakarta Ignatius yang menyatakan kasus korupsi belakangan dijadikan alat untuk menjegal orang demi kepentingan tertentu. 7. Bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon patut diduga sebagai proses atas kritik keras pemohon dalam situasi yang ada dan sebaran spanduk yang menyerang ketua umum sebagai pemohon. Menariknya, pasca penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon, hiruk pikuk respon masyarakat menjadi hilang dan teralihkan. Patut diduga penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon sangat berhubungan dengan sikap pemohon yang gencar melakukan kritik terhadap kebijakan Jokowi yang menurut pemohon merusak sendi-sendi demokrasi dan supremasi hukum dan merupakan pengalihan isu. Baik kata pepatah, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. 8. Bahwa keputusan pimpinan termohon sebagai pimpinan yang baru dilantik sangat cepat dalam menetapkan tersangka sebagai pemohon. Karena pimpinan KPK 2024-2029 baru diserah terimakan pada tanggal 20 Desember 2024. Dapat dibaca di www.kpk.go.id. Ruang informasi dianggap dibacakan. Dan pada tanggal 23 Desember 2024, termohon telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP dan surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka pemohon. Selain itu, termohon dalam menerbitkan SPDP dan sprindik terhadap pemohon dilakukan dalam rentang waktu yang cepat dan singkat pasca pimpinan termohon mengucapkan sumpah jabatan dan memutus adanya dugaan tindak pidana, yakni 3 hari setelah serah terima jabatan. Ini dapat kita lihat dari rentang waktu sejak serah terima jabatan pimpinan KPK pada tanggal 20 Desember 2024 dengan pemutusan adanya 2 tindak pidana sekaligus dalam perkara yang diduga melibatkan pemohon. 9. Bahwa atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap pemohon, termohon telah menerbitkan laporan perkembangan penyidikan, pemberitahuan dimulainya penyidikan, dan surat perintah penyidikan terkait dengan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara
dan dugaan merintangi penyidikan tindak pidana korupsi di antara lainnya. Tanggal 18 Desember 2024, penyidik melaporkan pengembangan penyidikan atau LPP sebagaimana yang terdapat dalam surat termohon nomor LPP .23 garing dik titik 02 titik 01 garing 22 garing 12 garing 2024 dan LPP .24 garing dik titik 02 titik 01 garing 22 garing 12 2024. B. Pada tanggal 20 Desember 2024, pimpinan KPK lama dan baru melakukan serah terima jabatan. C. Tanggal 20 Desember 2024, pimpinan KPK melakukan gelar perkara. D. 23 Desember 2024, pemohon ditetapkan menjadi tersangka. 10. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, termohon menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan surat perintah penyidikan terhadap 2 peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi sekaligus kepada pemohon. A. Surat perintah penyidikan nomor sprint titik dik garing 153 garing dik titik 00 garing 01 garing 12 garing 2024 tanggal 23 Desember 2024 atas nama Hasto Kristianto atau pemohon dan surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor B garing 722 garing dik titik 00 garing 23 garing 12 garing 2024 tanggal 23 Desember 2024 atas nama tersangka Hasto Kristianto atau pemohon dugaan pemberian hadiah janji pada penyelenggara negara. Print titik dik 0 garing 07B garing dik titik 2020 garing dik 00 garing 01 garing 05 2023 tanggal 5 Mei 2023. 3. Angka Romawi 3, kewenangan termohon dalam menetapkan tersangka atas diri pemohon adalah tidak sah, ilegal, dan harus dibatalkan. Dianggap dibacakan poin-poinnya, Yang Mulia. Izin Mulia diteruskan. Silakan. Oleh Pak Todong Mulia Lubis. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Kami lanjutkan. 4. Alasan yuridis penetapan tersangka terhadap pemohon dilakukan secara sewenang-wenang, tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku, tidak didukung minimal 2 alat bukti terkait perkara yang bersangkutan, dan memicu ketidakpastian hukum. A. Penetapan tersangka terhadap pemohon tanpa pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu telah bertentangan dengan KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12/2014. 1. Bahwa pembentukan KPK RI selaku termohon termaktub dalam Undang-Undang 30/2002 Yunto Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Tindak Pidana Korupsi menyebutkan tugas dan wewenang termohon telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang KPK, yakni meliputi upaya penyelidikan maupun penyidikan yang di dalamnya termasuk wewenang untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tugas dan wewenang termohon terkait penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi juga diatur dalam undang-undang lain yang terkait, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun KUHP, VD Pasal 38 ayat 1 dan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang KPK. 2. Bahwa tujuan dibentuknya termohon melalui Undang-Undang KPK berkaitan dengan pemberian wewenang yang melekat dalam diri termohon sebagaimana tersebut di atas, di mana tujuan yang mulia tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi, VD Pasal 4 Undang-Undang KPK, yang mutlak dan selaras dengan kewajiban yang melekat pada termohon untuk menegakkan sumpah jabatan, VD Pasal 15 Undang-Undang KPK,
serta asas-asas yang fundamental dalam pelaksanaan wewenangnya, khususnya asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, serta asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta kewajiban tersebut. VD pasal 15 huruf E junto pasal 5 Undang-Undang KPK. Ketiga, bahwa lebih lanjut mengenai penetapan tersangka dalam pertimbangan putusan paragraf 3.14 angka 5 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PUU 12 Romawi 2014 tanggal 28 April 2015 pada pokoknya menjelaskan bahwa perlu menambahkan frasa minimal 2 alat bukti dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP. Oleh karenanya proses penetapan tersangka dan penyidikan seseorang sampai menjadi tersangka membutuhkan bukti permulaan yang minimum yaitu minimum 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Pertimbangan yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka adalah untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 alat bukti yang ditemukan oleh penyidik. 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, maka penetapan seseorang menjadi tersangka harus melalui proses dan mekanisme yang benar, serta mengharuskan adanya pemeriksaan terhadap seseorang yang menurut keyakinan penyidik dapat dianggap sebagai calon tersangka sebelum seseorang ditetapkan tersangka, supaya orang tersebut dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan keterangan yang berimbang atas apa yang disangkakan kepadanya dalam proses penyidikan dan untuk menghindari kesewenang-wenangan penyidik. 5. Bahwa kewajiban pemeriksaan calon tersangka wajib diperiksa dahulu sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 2014 dalam pertimbangan putusannya halaman 98 telah menegaskan bahwa kewajiban pemeriksaan calon tersangka selain minimum 2 alat bukti memiliki tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi manusia agar seseorang sebelum ditetapkan menjadi tersangka dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 alat bukti yang ditemukan oleh penyidik. 6. Bahwa pemeriksaan pemohon sebagai saksi untuk perkara tersangka Harun Masiku tidak bisa disebut sebagai pemeriksaan calon tersangka karena tidak memenuhi ketentuan yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Aspek substansi pemeriksaan untuk mengkonfirmasi pokok perkara yang dituduhkan bukan sekedar siasat formil saja. Yang ketujuh, bahwa dalam perkara ini pemohon belum pernah memberikan keterangannya atas perkara, baik itu dalam surat perintah penyidikan nomor Sprindik 153 garing dik 00 garing 01 garing 12 2024 tanggal 23 Desember 2024 terkait dugaan memberikan hadiah janji kepada penyelenggara negara dan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 152 garing dik 00 01 12 2024 tanggal 23 Desember 2024 atas dugaan merintangi penyidikan Dengan kata lain, termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka senyatanya dilakukan tanpa pernah memanggil dan atau meminta keterangan pemohon terlebih dahulu secara resmi sebagai saksi atau calon tersangka dalam perkara ini sesuai prosedur ketentuan hukum yang berlaku, di mana tindakan ini bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menjadi fundament pelaksanaan wewenang termohon. Berdasarkan
Undang-Undang KPK. 8. Bahwa kewajiban pemeriksaan calon tersangka ini bukanlah sekedar formalitas yang dapat diakali, tetapi terdapat kewajiban bagi penyidik untuk menyampaikan dan menguji dua alat bukti yang telah dimilikinya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menanyakan perihal pokok perkara dan mengkonfirmasi kebenaran tuduhan terhadap calon tersangka tersebut, agar calon tersangka dapat memberikan keterangan, baik berupa bantahan ataupun pengakuan terhadap tuduhan tersebut. Dalam perkara ini, pemeriksaan terhadap pemohon tidak membahas sama sekali terkait tuduhan atau sangkaan yang dilakukan oleh penyidik. 9. Bahwa dengan demikian, tindakan termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan yang dilakukan sewenang-wenang dan tidak mengindahkan ketentuan KUHP permohonan tersebut dengan pertimbangan hakim pada paragraf 7 ya, halaman 219-220 yang menyatakan, kami kutip, bahwa baik dari ketentuan perundang-undangan maupun di dalam buku hukum acara pidana Indonesia karangan Profesor Dr. Andi Hamzah SH dan penerapan KUHP dalam praktek hukum karangan Dr. M.A. Kufal SH telah didapat pengertian yang membedakan antara penyelidik dan penyidik dan antara penyelidikan dan penyidikan, serta terdapat pengertian yang membedakan mana tugas dan wewenang penyelidikan dan tugas dan wewenang penyidikan. Oleh karena itu, hakim pra-peradilan berpedoman kepada hal tersebut di atas, maka apa yang menjadi dasar Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan kewenangannya tetap harus mengacu pada hal tersebut. Artinya, KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara aku harus membedakan mana penyelidikan, mana penyidikan. Tidak boleh seorang penyelidik KPK merangkap tugas penyidikan. Artinya, surat perintah untuk penyelidikan harus digunakan untuk penyelidikan, surat perintah penyidikan harus digunakan untuk penyidikan. Karena seperti yang sudah diterangkan tersebut di atas, tugas dan tanggung jawab antara penyelidik dan penyidik berbeda walaupun pejabat yang ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai institusi penyelidik dan penyidik serta penuntut dalam satu institusi. 5. Bahwa sehubungan perkara ini, termohon secara nyata menetapkan pemohon sebagai tersangka tanpa melalui proses penyelidikan terlebih dahulu, yang seharusnya dimulai dengan surat perintah untuk penyelidikan. Pada perkara ini, termohon langsung menyatakan kedudukan pemohon sebagai tersangka sesudah memberikan keputusan akan menjalankan proses penyidikan. Sebagaimana dinyatakan dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor B-22-Dik 00-23-12-2024 pada tanggal 23 Desember 2024 dan surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor B-721-Dik ya 00-23-12-2024 tanggal 23 Desember 2024 atas nama tersangka Hasto Kristianto dalam hal ini pemohon dengan tidak menjalankan tahap penyelidikan terlebih dahulu. Penetapan tersangka atas diri pemohon ini terkesan terburu-buru karena tidak menunggu perolehan bukti-bukti dari fase penyidikan, khususnya melalui tindakan penyitaan dan pemeriksaan saksi-saksi lainnya dalam perkara yang melibatkan pemohon. Hal ini dikonfirmasi oleh pernyataan Asep Guntur selaku Direktur Penyidikan KPK dalam konferensi pers tanggal 24 Desember 2024 yang menyatakan dalam tanda kutip diperlukan waktu untuk melakukan pemanggilan dan meminta keterangan kepada para saksi dan juga kami akan melakukan penyitaan-penyitaan di mana juga yang menjadi barang bukti itu juga terkait perkara Harun Masiku. Oleh karenanya perbuatan termohon tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan termohon dan bentuk ketidakpatuhan atau pembangkangan termohon kepada proses hukum acara pidana.
C. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon tidak jelas karena adanya kontradiksi dan menciptakan ketidakadilan baru serta ketidakpastian hukum. 1. Bahwa berdasarkan SPDP nomor B/722/0023/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, pemohon ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan merupakan pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiane Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Kedua, bahwa selain itu berdasarkan King News Kompas TV, Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto selaku tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini. Agenda sidang sebelumnya ditunda, Saudara, karena pihak termohon yakni KPK tak hadir ke persidangan di PN Jakarta Selatan.